Salam hangat untuk Anda pendengar kami, siap nih buat menyelami satu gagasan yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang soal motivasi. Hari ini kita bakal fokus ke bab 13 dari buku Humankind-nya Rutger Bregman. Ini ngebahas soal kekuatan sejati di balik tindakan kita. Iya, betul sekali. Kita akan kupas tuntas nih satu pertanyaan penting. Apakah kita ini makhluk yang cuma gerak kalau ada iming-iming hadiah atau ancaman hukuman aja? Atau sebetulnya ada dorongan lain yang lebih dalam, lebih kuat, yang asalnya ya dari dalam diri kita sendiri? Tepat. Kita mau coba telusuri sains di balik apa yang namanya motivasi intrinsik itu. Terus, kita lihat juga contoh-contoh nyata yang benar-benar kayaknya menantang banget asumsi umum soal apa sih yang bikin manusia bergerak. Dan ini bukan cuma teori loh ya, tapi punya implikasi praktis banget di dunia kerja, pendidikan, bahkan cara kita menata masyarakat kita. Intinya sih, diskusi kita kali ini bakal menyoroti kontras yang tajam gitu. Di satu sisi, ada pandangan manajemen yang katakanlah klasik ya, kayak gagasannya Fredrik Taylor soal manajemen ilmiah, yang pada dasarnya ngelihat manusia itu ya perlu dikontrol dari luar. Nah, di sisi lain, buku ini ngasih bukti kuat banget soal potensi dahsyat dari dorongan internal atau intrinsik ini. Pemahaman ini bisa jadi loh, jadi kunci buat ngebuka potensi yang selama ini mungkin terpendam. Baiklah, oke, mari kita bongkar pelan-pelan ya. Kita mulai dari si Frederick Taylor itu deh. Buku ini kan mengulas pandangannya dia bahwa pekerja itu pada dasarnya cenderung malas gitu ya, dan perlu didorong pakai faktor eksternal. Ya, kayak gaji lebih tinggi, bonus kalau targetnya kecapai, atau sebaliknya, takut dihukum kalau kinerjanya jelek. Betul. Kedengerannya ini agak mirip pandangan filsuf Thomas Hobbes soal sifat dasar manusia ya. Maksudnya, pandangan kalau tanpa kontrol ketat, manusia itu ya gitu deh, cenderung egois atau pemalas. Persis. Filosofi Taylorisme ini, asumsinya ya produktivitas itu cuma bisa dicapai lewat pengawasan ketat sama sistem insentif eksternal. Nah inilah yang kita sebut motivasi ekstrinsik. Jadi, melakukan sesuatu ya demi dapat sesuatu yang lain, kayak imbalan, atau buat menghindari sesuatu yang nggak enak, kayak hukuman. Fokusnya tuh di konsekuensi luarnya, bukan di tugasnya itu sendiri. Dan model ini kan kita lihat di mana-mana ya. Di dunia bisnis ya ampun, bonus tahunan gede buat eksekutif, komisi buat sales, di sekolah nilai bagus buat yang rajin belajar, atau hukuman kalau nggak ngerjain PR. Sistem ini kayaknya udah meresap banget gitu. Seolah-olah ya cuma itu cara paling efektif buat dorong orang. Nah, tapi justru di sini buku ini ngajak kita buat ngeliat lebih dalam lagi. Ada jenis motivasi kedua nih, yang sering banget keabaikan atau malah dirusak sama sistem tadi. Namanya motivasi intrinsik. Ini tuh hasrat buat ngelakuin sesuatu karena aktivitasnya itu sendiri rasanya menarik, atau menantang, atau ngasih kepuasan batin, atau ya sejalan aja sama nilai-nilai yang kita pegang. Anda melakukannya bukan karena ada imbalan di ujung jalan, tapi karena prosesnya itu sendiri udah bermakna atau nyentengin buat Anda. Nah ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Buku ini ngenalin kita ke sosok psikolog namanya Edward Deci. Sama eksperimennya dia yang sekarang udah jadi klasik banget, dilakuin tahun 1971. Eksperimennya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi Deci minta sejumlah mahasiswa buat main teka-teki Somat Cube, yang lumayan seru lah. Satu kelompok dikasih tahu, mereka bakal dibayar buat setiap teka-teki yang berhasil mereka selesaikan dalam waktu tertentu. Oke. Kelompok kontrolnya ya diminta lakuin hal yang sama, tapi nggak ada iming-iming bayaran sama sekali. Dan hasilnya ini benar-benar, mengguncang dunia psikologi dan ekonomi waktu itu. Jadi, setelah sesi eksperimennya selesai, mahasiswa ini dikasih tahu, oke, silakan santai dulu sebentar ya, kita mau nyiapin bagian berikutnya. Padahal, tanpa mereka sadar, si Deci ini ngamatin apa yang mereka lakuin di waktu luang itu lewat cermin satu arah. Dan apa yang terjadi? Gimana? Mahasiswa yang tadi dibayar buat mecahin teka-teki, ternyata malah ngabisin waktu lebih sedikit buat main lagi sama teka-teki itu dibanding kelompok yang nggak dibayar sama sekali. Tunggu, sebentar. Jadi, uang imbalan eksternal itu justru bikin mereka jadi kurang tertarik sama aktivitas yang tadinya mereka lakuin sukarela. Ini agak aneh nggak sih kalau dipikir-pikir kan? Ya mestinya uang nambah motivasi dong, bukan malah ngurangin. Tepat sekali. Nah, itulah kesimpulan radikalnya Deci yang dijelasin di buku ini.
Imbalan eksternal, terutama uang ya, ternyata bisa merusak atau istilah kerennya memadati atau crowding out motivasi intrinsik yang udah ada. Seolah-olah tawaran uang itu ngubah persepsi mereka soal aktivitas itu. Dari sesuatu yang tadinya asyik, jadi sekedar kerjaan yang dilakuin demi bayaran. Buku ini juga nyatet gimana kerasnya penolakan dari para ekonom dan penganut behaviorism waktu itu. Mereka kan udah terpaku banget ya sama gagasan kalau imbalan itu pasti ningkatin kinerja dan motivasi. Jadi susah banget buat mereka nerima kalau ngasih uang justru bisa bikin orang kehilangan minat. Ini salah satu temuan kunci yang benar-benar nantang asumsi dasar kita soal perilaku manusia. Oke, oke. Jadi Deci nunjukin ada risiko nih dari imbalan eksternal. Tapi, apa dampaknya kalau kita terlalu ngandelin sistem insentif kayak gini dalam skala yang lebih gede? Buku ini ngasih gambaran beberapa konsekuensi yang cukup serius ya di berbagai bidang. Betul. Sumber ini maparin serangkaian contoh di mana fokus yang berlebihan ke insentif ekstrinsik malah jadi masalah. Kita lihat deh contohnya CEO yang bonusnya diikat ke target laba kuartalan. Tekanan buat ngejar angka jangka pendek ini sering banget bikin mereka jadi enggan buat investasi inovasi jangka panjang atau ngorbanin kesehatan perusahaan cuma buat moles laporan keuangan sesaat. Terus, di dunia akademik, ketika jumlah publikasi jadi ukuran utama sukses, ya muncul godaan buat ngelakuin penelitian asal jadi, mecah satu temuan jadi beberapa publikasi kecil atau bahkan riset yang etisnya dipertanyakan. Demi ngejar kuantitas aja, bukan kualitas dan dampak nyatanya. Dan ini nyebar ke sektor lain juga kan ya? Kayak sekolah yang kinerjanya diukur melulu dari hasil tes standar. Akibatnya apa? Guru jadi tertekan buat ngajar demi tes. Fokusnya ke materi ujian aja. Terus ngabain pengembangan aspek penting lain kayak kreativitas, mikir kritis, kolaborasi, atau kecerdasan emosional yang ya susah diukur pakai angka. Anak-anak jadinya belajar buat lulus ujian, bukan buat paham dunia. Iya, betul. Bahkan nih, dalam profesi yang tujuannya nolong orang, kayak psikolog, yang dibayar per sesi, ada potensi konflik kepentingan kan? Iya. Meskipun mungkin nggak sengaja ya, tapi sistem bayaran ini bisa aja bikin terapis jadi cenderung manjangin sesi atau jumlah pertemuan lebih dari yang sebenarnya dibutuhin pasien. Contoh yang paling dramatis mungkin pas di sektor perbankan ya, menjelang krisis finansial 2008. Buku ini nyinggung gimana para bankir dikasih bonus gede banget buat jual produk hipotek berisiko tinggi. Bahkan ke nasabah yang jelas-jelas nggak mampu bayar. Motivasi ekstrinsik, ya bonus gede itu, ngalahin penilaian profesional dan etika, yang akhirnya ya ikut kontribusi ke krisis ekonomi global. Semua contoh ini nunjukin pola yang sama. Ketika insentif eksternal jadi fokus utama, dia bisa menggeser motivasi intrinsik, etika, dan fokus ke tujuan yang sebenarnya. Wah, ini semua ngasih gambaran yang cukup suram ya tentang gimana sistem yang kita anggap rasional ini justru bisa jadi bumerang. Banget! Buku ini ngaitin fenomena ini sama statistik global yang dikutipnya, yang nunjukin kalau cuma sekitar 13% karyawan di seluruh dunia yang ngerasa benar-benar terlibat, engaged, atau punya ikatan emosional dan motivasi kuat sama pekerjaannya. Coba bayangin deh, hampir 9 dari 10 orang pergi kerja tanpa merasa terhubung secara mendalam sama apa yang mereka lakuin. Wow, cuma 13%. Itu angka yang menyedihkan banget ya kalau dipikir-pikir. Kebayang berapa banyak potensi, ide brilian, atau energi positif yang hilang tiap hari cuma karena orang nggak ngerasa klik sama kerjaannya? Tepat, ini bukan sekedar masalah kepuasan pribadi loh, tapi pemborosan potensi manusia dalam skala masif. Sumber ini berargumen kalau ini tuh gejala dari sistem kerja dan organisasi yang, mungkin tanpa sadar ya, justru madamin api motivasi intrinsik yang mestinya jadi bahan bakar utama kinerja dan inovasi. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, kita mungkin selama ini terlalu fokus sama wortel dan tongkat, padahal ada sumber energi yang jauh lebih kuat di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, buat nunjukin kalau ada cara lain, kalau ini bukan cuma kritik tanpa solusi, buku ini nyajiin contoh-contoh nyata yang inspiratif banget. Mari kita lihat kasus pertama, Jos de Blok dan Buurzorg. Ini sebuah organisasi perawatan lansia di rumah. Basisnya di Belanda. Si de Blok ini kan perawat, tapi punya pengalaman juga di manajemen. Dia ngerasa kayaknya udah muak gitu sama birokrasi, target-target kuantitatif, sama dehumanisasi yang makin banyak di sistem perawatan kesehatan. Dia diriin Buurzorg dengan filosofi yang benar-benar beda. Pusatnya itu di kepercayaan dan otonomi perawat. Struktur organisasinya, kayak yang dijelasin di buku ini, unik banget. Intinya tuh tim-tim perawat kecil yang mandiri.
biasanya 10-12 orang. Merekalah yang ngatur jadwal kunjungan pasien, bagi tugas, ngelola anggaran tim, bahkan rekrut anggota baru sendiri. Wah, keren ya. Terus, nggak ada lapisan manajer menengah. Strukturnya datar banget. Cuma ada tim perawat sama kantor pusat yang ramping banget buat dukungan administratif. Nggak ada juga tuh call center terpusat atau perencana jadwal. Tim perawat langsung aja hubungan sama klien dan dokter. Jadi komunikasinya lancar dan personal. Dan yang paling radikal mungkin, ini. Nggak ada target kinerja kuantitatif yang kaku, kayak jumlah kunjungan per hari gitu. Dan nggak ada sistem bonus. Fokus utamanya ya di kualitas perawatan holistik sama bangun hubungan baik dengan pasien dan keluarganya. Jadi fondasi Buurtzorg ini benar-benar kepercayaan penuh ya ke profesionalisme dan motivasi intrinsik para perawatnya. Mereka dikasih kebebasan sama tanggung jawab buat ngelakuin apa yang menurut mereka paling baik buat pasien. Pakai keahlian, pengalaman, intuisi mereka. Bukan cuma ngikutin prosedur baku dari atas. Dan hasilnya? Wah, sungguh luar biasa. Seperti yang dilaporin di buku ini. Buurtzorg itu secara konsisten menang penghargaan sebagai pemberi kerja terbaik di Belanda. Padahal mereka nggak punya departemen SDM formal loh. Tingkat kepuasan kerja perawatnya tinggi banget, begitu juga tingkat kepuasan klien mereka. Jauh di atas rata-rata industri perawatan kesehatan lainnya. Yang lebih keren lagi nih bukan cuma soal puas nggak puas ya. Kualitas perawatan yang dikasih Buurtzorg itu terbukti secara objektif lebih baik. Tingkat kunjungan rumah sakit pasien mereka lebih rendah. Dan hebatnya lagi, mereka seringkali bisa ngasih perawatan berkualitas tinggi ini dengan biaya keseluruhan yang lebih rendah dibanding penyedia layanan tradisional yang lebih birokratis. Ini benar-benar contoh situasi win-win-win kan? Iya. Pasien lebih puas, lebih sehat, perawat lebih happy, lebih termotivasi, dan sistem kesehatannya jadi lebih efisien. Nah, yang menarik di sini, dan ditekankan juga di buku ini, itu pandangan si De Blok sendiri. Dia tuh nggak ngerasa lagi nyiptain sesuatu yang super inovatif atau revolusioner gitu. Buat dia, ini tuh cuman kayak kembali ke esensi profesi keperawatan aja. Model yang lebih simpel, berbasis komunitas, yang ngandalin hubungan antar manusia, sama kepercayaan pada niat baik dan kompetensi para profesional. Buurtzorg jadi bukti hidup kalau model yang ngandelin motivasi intrinsik sama otonomi itu bisa efektif banget, bahkan pas diterapin dalam skala besar dengan ribuan karyawan. Buurtzorg ini punya batasan atau bisa gitu aja diterapin di semua sektor? Buku ini sih fokusnya nyajiin Buurtzorg sebagai contoh keberhasilan yang kuat ya, dari prinsip kepercayaan dan motivasi intrinsik di sektor perawatan. Mungkin nggak secara eksplisit ngerinci batasan universalnya, tapi argumen utamanya adalah kalau prinsip-prinsip dasarnya kayak otonomi, kepercayaan, fokus ke tujuan intrinsik, itu punya relevansi yang jauh lebih luas daripada yang kita duga selama ini. Keberhasilan Buurtzorg justru nantang kita buat nanya, kenapa sih model kayak gini nggak lebih umum gitu? Dan Buurtzorg ini bukan satu-satunya contoh kan? Buku ini juga nyajiin kasus lain yang nggak kalah menarik dari sektor yang beda banget, manufaktur. Ini ceritanya Jean-François Zobrist dan Fafi, sebuah perusahaan pemasok komponen otomotif di Prancis Utara. Nah, pas Zobrist jadi CEO tahun 1983, kondisi perusahaannya lagi nggak bagus-bagus amat. Dia mutusin buat ngelakuin perubahan radikal. Juga dasarnya prinsip kepercayaan dan pelepasan kontrol. Langkah-langkah yang diambil Zobrist, kayak yang diceritain di buku ini, bener-bener nantang norma manajemen tradisional banget. Pertama, dia nyingkirin semua simbol pengawasan sama hierarki yang bikin jarak. Kantor manajemen yang tadinya punya jendela gede ngadep ke lantai pabrik, diubah. Mesin pencatat waktu kerja, punch clock. Itu yang sering diasosiasiin sama ketidakpercayaan, diilangin. Bahkan kunci-kunci gudang bahan baku juga ditiadain. Semua orang dipercaya aja buat ngambil apa yang mereka butuhin. Wow. Kedua, sistem bonus individual dihapus sama sekali. Gantinya, ada pembagian keuntungan yang sama rata buat semua karyawan kalau perusahaan capai target bersama. Ketiga, struktur pabriknya dirombak total. Perusahaan dipecah jadi unit-unit semi-autonom yang disebut pabrik mini. Masing-masing fokus ngelayanin satu pelanggan gede, kayak Volkswagen atau Volvo. Nah, tim di pabrik mini ini dikasih kebebasan buat milih pemimpin mereka sendiri dan punya wewenang penuh atas keputusan operasional sehari-hari. Termasuk ngatur jadwal kerja, bagi tugas, bahkan rekrut anggota tim baru. Saya tertarik nih sama konsep yang disebut delegasi terbalik. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, delegasi terbalik ini inti dari filosofinya Zobrist. Artinya,
Gini, tanggung jawab utama itu ada di tangan tim di lantai produksi. Merekalah yang ngelola diri mereka sendiri. Manajemen sama staf pendukung kayak insinyur atau bagian kualitas itu cuma bakal turun tangan atau ngasih bantuan kalau dan hanya kalau tim yang minta. Jadi, peran manajemen berubah total. Dari ngawasin dan ngontrol, jadi melayani dan mendukung tim. Bahkan, departemen staf tradisional kayak SDM, perencanaan produksi, sama pemasaran, itu sebagian besar diilangin atau fungsinya diintegrasiin langsung ke tim-tim otonom tadi. Kedengerannya radikal banget ya, apalagi buat industri manufaktur otomotif yang biasanya kan terstruktur dan hierarkis banget gitu. Terus gimana hasilnya? Hasilnya, menurut laporan di buku ini, sekali lagi positif banget. Produktivitas di Fafi itu naik secara signifikan setelah perubahan ini diterapin. Jumlah karyawan nambah dari sekitar 100 orang jadi lebih dari 500 orang, seiring pertumbuhan perusahaan. Fafi berhasil ngerebut pangsa pasar yang dominan, sekitar 50% buat produk utamanya, yaitu garpu pemindah gigi, gearbox forks. Waktu rata-rata buat produksi satu komponen turun drastis dari sekitar 11 hari jadi cuma 1 hari. Dan yang paling penting, Fafi tetap kompetitif banget dan untung selama puluhan tahun tanpa harus mindahin pabriknya ke negara dengan upah buruh lebih murah. Sesuatu yang banyak dilakuin sama pesaingnya di Eropa. Jadi dua contoh ini Buurtzorg di layanan kesehatan sama Fafi di manufaktur asalnya dari industri yang beda banget ya. Tapi ngasilin sukses dengan prinsip yang mirip. Kalau dari yang disajiin buku ini sih kayaknya kepercayaan, otonomi, sama fokus ke motivasi intrinsik itu benang merahnya. Tepat sekali. Kedua studi kasus ini jadi bukti kuat dalam argumen buku ini, kalau pendekatan manajemen yang dasarnya kepercayaan sama pemberdayaan itu bukan sekedar idealisme naif atau utopia. Justru sebaliknya, ini bisa jadi strategi yang sangat pragmatis, efektif, dan berkelanjutan. Melepas kontrol, ngasih otonomi, dan percaya sama kapasitas serta niat baik orang lain meskipun rasanya berisiko ya, seringkali malah terbukti ngasilin kinerja yang lebih unggul, kepuasan kerja lebih tinggi, dan organisasi yang lebih tangguh dibanding sistem tradisional yang numpuk ke pengawasan ketat dan insentif eksternal doang. Kalau gitu, apa nih kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua ini? Bab 13 dari Humankind ini pada dasarnya ngajak kita buat ngerumusin ulang pertanyaan fundamental soal motivasi ya. Bukan lagi nanya gimana cara saya motivasi orang lain? Iya, benar. Karena pertanyaan itu sendiri kan secara implisit udah ngandung asumsi kalau orang lain itu dasarnya pasif, malas, atau kurang termotivasi, jadi perlu didorong dari luar sama kita. Asumsi inilah yang ditantang sama buku ini. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih tepat dan produktif menurut argumen Bregman adalah gimana kita bisa nyiptain kondisi di tempat kerja, di sekolah, di komunitas, di masyarakat, biar orang-orang bisa motivasi diri mereka sendiri. Gimana kita ngerancang lingkungan yang memungkinkan motivasi intrinsik alami manusia yang sebenarnya udah ada di sana buat tumbuh subur dan berkembang. Bukannya malah tanpa sengaja kita hambat atau kita padamkan. Buku ini nyebut pergeseran cara pandang ini sebagai sebuah realisme baru. Kenapa realisme ya? Biasanya kan pandangan yang percaya sama kebaikan manusia itu dianggapnya idealis. Nah, justru itu poin pentingnya. Bregman berargumen kalau percaya sama potensi dan motivasi intrinsik manusia, itu bukanlah idealisme naif. Malah, ini sebuah bentuk realisme yang didasarin sama bukti. Disebut realisme karena didukung sama temuan ilmiah yang kuat selama puluhan tahun, kayak penelitiannya Deci dan ratusan studi lain soal efek crowding out tadi. Dan juga divalidasi sama keberhasilan nyata di dunia praktek, kayak yang kita lihat di Buurtzorg dan Fafi. Pendekatan ini sejalan sama pandangannya Deci. Kita tuh nggak perlu nanamin motivasi. Kita cuma perlu nyiptain kondisi lingkungan yang tepat, kayak tanah subur buat tanaman, biar potensi alami yang ada dalam diri manusia bisa tumbuh optimal. Buku ini nekenin sebuah kebenaran yang simpel tapi kuat banget. Nggak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada individu atau tim yang ngelakuin sesuatu karena mereka benar-benar pengen ngelakuinnya. Karena dorongannya murni datang dari dalam diri mereka. Jadi inti dari penelusuran kita hari ini tuh sebuah tantangan ya terhadap asumsi lama yang mungkin udah mendarah daging banget dalam cara kita mikir bahwa manusia itu pada dasarnya harus diatur dari luar pakai sistem imbalan dan hukuman si wortel dan tongkat itu. Benar sekali.
Sumber kita, bab 13 dari Humankind, nyajiin argumen yang kuat didukung sains dan contoh nyata bahwa motivasi intrinsik, dorongan dari dalam buat ngelakuin sesuatu karena nilai, makna atau kesenangan dari aktivitas itu sendiri adalah kekuatan yang luar biasa gede, tapi sering banget kita abain atau bahkan kita rusak tanpa sadar. Lewat penemuan psikologis kayak eksperimennya Edward Deci yang nunjukin gimana imbalan eksternal bisa ngebeli minat intrinsik seseorang, dan lewat kisah sukses organisasi kayak Butzorg di Belanda sama Favi di Prancis, kita lihat bukti konkret kalau bangun sistem di atas fondasi kepercayaan, otonomi, dan tujuan yang bermakna, itu bisa ngelepasin energi dan potensi manusia yang luar biasa. Dah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buku ini secara nggak langsung ngajak kita semua buat refleksi. Mengingat bukti soal kekuatan motivasi intrinsik dan potensi kerugian dari ketergantungan berlebihan sama insentif eksternal. Coba deh lihat sistem-sistem di sekitar Anda. Di tempat Anda kerja, di sekolah anak Anda, di komunitas Anda, bahkan dalam cara masyarakat kita secara luas diatur. Seberapa jauh sih sistem-sistem itu dirancang buat benar-benar manfaatin dan memupuk dorongan intrinsik ini? Atau jangan-jangan, tanpa disadari sistem itu justru lebih banyak mademinya, lewat kontrol yang berlebihan, target-target yang dangkal, dan birokrasi yang nggak perlu. Potensi apa ya yang mungkin belum tergali dalam hal produktivitas, inovasi, kesejahteraan, kebahagiaan, kalau kita berani ngambil langkah buat lebih percaya sama sifat baik dan dorongan positif yang ada dalam diri manusia? Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga diskusi ini ngasih perspektif baru yang berharga ya tentang apa sih yang sesungguhnya menggerakkan kita sebagai manusia, dan juga inspirasi buat mungkin ngelihat lingkungan sekitar Anda dengan kacamata yang sedikit berbeda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.